Kita lanjutkan. Sekarang kita pada segmen B, yaitu skala. Oke. Skala berkaitan dengan perbesaran atau pengecilan suatu ukuran, tetapi tidak mengubah bentuknya. Bentuknya sama. Jadi gambar Einstein ini yang di dalam bingkai sedang atau bingkai kecil sama. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio yang sama. Asal rasionya sama, mungkin akan lebih besar, mungkin lebih kecil, tetapi proporsinya sama. Ya, jadi mirip, hanya lebih kecil atau lebih besar. Tidak mengubah bentuknya pada intinya. Clear ya? Kita lanjutkan. Skala dan rasio ekivalen. Ya. Permasalahan bagaimana kalian memperkecil atau memperbesar sebuah gambar dengan tetap mempertahankan bentuknya secara proporsional, proporsinya sama. Ya, pengertian proporsional menunjukkan bentuk dan ukuran baru tetapi ya tetap sebanding dengan bentuk asalnya. Ya, ukuran dan proporsi. Misalnya lebarnya sekian, tingginya sekian, ya. Nah, skalanya ini dirubah-rubah. Nah, skala pada lebar dan skala tingginya itu harus sama. Kalau beda, maka tidak akan proporsional. Ya, gitu ya. Kita lanjutkan. Ini contohnya. Gambar ya skala. Kalau skalanya 100%, skala panjang 100%, skala lebarnya 100%, maka 100 banding 100 ini akan ketemu rasionya 1:1, yaitu 100:100. Ya, maka proporsionalnya akan bagus. Ya, kayak gambar tidak diapa-apain 100%. Nah, bagaimana kalau panjangnya 100% tetapi skalanya dijadikan 125? Ya, rasionya sama-sama dibagi 25, ini akan menjadi 4:5. Bagaimana proporsionalnya? Mari kita praktekkan. Ya, di sini ya wide, di sini height. Ya, di sini panjang, di sini lebar ya. Tadi lebarnya kita bikin 125, misalnya ini 125. Nah, maka sudah nggak proporsional, kayak ketekan gitu. Ya. Nah, kita kembalikan menjadi 100% lagi. Nah, kalau ini proporsional. Oke, kita kembali ke sini. Jelas ini tidak proporsional. Bagaimana kalau 200:200? Itu sama-sama bagi 200 adalah 1:1. Kalau 1:1 pasti proporsional. Bagaimana kalau 150:100? Ya, sama-sama dibagi 50. Ya, ini akan menghasilkan 3:2. Kita coba aja. Ya. Di sini kita bikin 150. Apa yang terjadi? Tidak proporsional. Ya. Proporsional kalau sama-sama 100. Oke? Maka kita bisa simpulkan 3:2 ini tidak proporsional. Ya, kita lanjutkan yang E, 75 dan 100. Bagaimana kalau 75 dan 100 sama-sama dibagi 25? Ini akan menghasilkan 3:4 ya. Kita ganti saja, ini menjadi 75. Apakah proporsional? Tidak proporsional. Proporsional kalau sama-sama 100. Nah, kelihatan ya. Maka kesimpulannya tidak proporsional. Kalau 50:50 ya jadi lebih kecil aja. Tetapi apa? 50:50 kalau sama-sama bagi 50 ada 1:1. Asal 1:1 pasti proporsional. Oke, kita lanjutkan. Nah, gambar mana yang sebanding atau proporsional dengan gambar A? Kelihatan ya, gambar A walaupun kecil dengan gambar C ini proporsional. Ya, kalau ini agak kayak ketekan. Ya, ini ketekan gini yang D ini ya. Jadi rasio yang ekivalen apakah memperbesar atau memperkecil akan menghasilkan bentuk proporsional tampak pada gambar A dan C. Ya, dalam kasus ini memperbesar. Ya kan?
Nah, bagaimana rasio dari kedua gambar yang proporsional atau sebanding? Ya, rasionya dikatakan ekuivalen jika nilai kedua rasio adalah sama. A banding B sama dengan C banding D. Ya, atau dalam perkalian silang biasa kita tuliskan seperti ini. Ya, rasio dikatakan ekuivalen jika kedua rasio adalah sama. Sekali lagi, ekuivalen jika rasionya sama. Ya. Jika panjang dibuat tetap dan lebar dibuat 3 kali, apakah gambar baru tetap proporsional? Jawabannya adalah tidak. Oke. Ayo berpikir kreatif, berikan contoh penerapan rasio ekuivalen dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh pembuatan beberapa resep kue. Bikin 1 resep dan 2 resep. Kalau 1 resep 2 telur, 1 resep 2 telur, 2 resep pasti 4 telur. Kalau 1 resep 2 telur 3 resep, ya 2 kali itu kan 6 telur kan gitu ya. Jadi itu proporsional. Pembuatan lukisan dinding mural, nah, lukisan itu harus proporsional. Kalau enggak akan terlalu tinggi atau terlalu pendek nanti kelihatannya, kelihatan terlalu gemuk atau terlalu kurus ya. Perhitungan pakan makanan untuk ternak dan pencampuran bahan untuk pembuatan beton. Ya, makanan ternak juga gitu. Setiap 1 kilo dedak ya, atau bekatul itu misalnya 1 kilo konsentrat ya, itu kalau 2 kilo dedak atau bekatul ya 2 kilo konsentrat. Nah seperti itu, proporsional ya, agar campurannya itu menghasilkan nilai gizi yang sama. Kalau dalam hal ini, kalau makanan kita, kalau masak ya, kalau 1 porsi itu butuh 1 sendok teh garam, kalau 2 porsi ya 2 sendok teh garam, seperti itu ya. Kita lanjut. Ayo berpikir kritis. Skala denah rumah menunjukkan perbandingan ukuran dalam gambar terhadap ukuran sebenarnya. Skala 1:100 artinya setiap 1 cm mewakili 100 cm. 1 cm di gambar sama dengan 1 meter di kenyataan. Ya, mungkinkah ada skala 1:10.000 untuk denah rumah? Jelaskan dan alasan kalian. Ya, jelaskan jawaban dan alasan kalian. Bikin denah seperti rumah ini, bagaimana kalau kita buat 1:10.000? Ya, skala 1:10.000 artinya ukuran 1 cm dalam gambar mewakili ukuran 1000 cm yang sebenarnya. Ya, berarti 100 meter. Panjang ini 100 meter ini terlalu, 1 meter mewakili 1 meter terlalu kecil untuk mewakili panjang 100 meter ya dalam denah rumah. Jadi enggak efektif. Gambarnya terlalu kecil. Ngelihatnya susah, 1 cm 100 meter. Jadi nggak akan detail, kita nggak menginginkan itu ya. Oke, jadi di sini tidak ya, mungkinkah ada, untuk rumah tidak ya, untuk rumah tidak. Bagaimana menyelesaikan soal-soal yang menggunakan rasio ekuivalen menghasilkan bentuk proporsional? Ya, di sini misalnya ada persegi panjang. Ya, panjangnya 16, lebarnya 12, agar proporsional dikalikan dengan bilangan yang sama. Ya, misalnya panjangnya ini dikalikan 2, lebarnya itu harus dikalikan 2. 16 kali 2 adalah 32, 12 kali 2 24, baru kita bikin perseginya. Ini pasti proporsional. Ya. Sama-sama dibagi boleh, sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama akan memperkecil. Kalau sama-sama dikali akan memperpanjang. Ingat, bukan dijumlahkan, ya, dikalikan atau dibagikan biar proporsional. Nah, soal contoh penggunaan rasio ekuivalen dapat dilihat dalam bentuk di bawah ini. Kalau kelinci, 1 kelinci itu menghabiskan pakan 60 gram. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4, 5 kelinci, ya akan menghasilkan 60 kali 5, 300 gram pakan. Seperti itu ya. Kita lanjut. Tahukah kalian, mikroskop digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata. Mikroskop terdiri atas 2 lensa cembung, yaitu lensa objektif yang dekat dengan benda. Di sini adalah lensa objektif, dan lensa okuler yang dekat dengan mata. Ya, lensa objektif dipasang dekat benda dan lensa okuler dipasang dekat mata. Setiap lensa menghasilkan perbesaran. Perbesaran total merupakan perkalian kedua lensa, dapat bernilai ratusan hingga ribuan kali. Perbesaran okuler 10, perbesaran objektif 4, kalau dikalikan 40. Ya, dan seterusnya. Oke, clear ya? Lanjut.
Latihan sekarang. Kita mulai dari yang pertama, gambar diubah untuk mengecilkan ukuran bitnya. Di sini ukurannya 654 KB ya. Di sini 93,5 KB. Kalau ukuran di disk 654 KB dan di sini 95 KB. Seperti itu ya. Oke. Pertanyaannya, berapa faktor skalanya berdasarkan ukuran gambar dalam KB? Ya. Kilobyte ya singkatannya. Sebelum dan sesudah diubah. Ya. Faktor skala ya adalah 93,5 di sini ya, 93,5 dibagi dengan ukuran ya 654,5 kilobyte. Kemudian ini sama-sama kita kalikan 10 ya. Dari sini ke sini kita kalikan 10 ya, sama-sama dikali 10 akan menghasilkan 935 dibagi 6545 ya. Kemudian sama-sama dibagi ya, sama-sama dibagi dengan 187 ya, akan menghasilkan 1/7 seperti itu ya skalanya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Tabel kebutuhan energi dan zat gizi pada remaja berdasarkan AKG 2013 diberikan di bawah ini ya. Ada laki-laki, ada perempuan ya. Kita lanjut. Berapa rasio banyak protein? Kita fokus pada protein yang diperlukan anak laki-laki ya. Protein anak laki-laki ada 56 dan anak perempuan antara 10 sampai 12 ya. Di sini perempuan 10 sampai 12 ada 60. Rasionya ya adalah 56 banding 60. Ya, kita sederhanakan menjadi 14 banding 15. Oke, ini sama-sama dibagi 4 ya, berarti. Kita lanjutkan. Yang B. Tentukan banyak protein yang diperlukan oleh 2 anak perempuan. Ya, umur 10 sampai 12 tahun ya. Banyak protein anak perempuan 10 sampai 12 tahun yaitu 60 ini ya. Dan 3 anak laki-laki. Ya, 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki 13 sampai 15 tahun ini ya di sini. Oke, maka cara menghitungkan adalah 2 kali 60 ya, yang ini dikalikan 2 karena memang ada 2 anak ya, kali 3 kali 72. 72 ini kalikan 3 karena ada 3 anak ya. Kalau kita kalikan ya, kemudian hasil pengaliannya kita jumlahkan akan menghasilkan 336 gram. Lanjut. Ukuran rumah yang sebenarnya diberikan dalam denah di bawah ini. Ternyata tentukan skala dari denah. Nah, di sini di soal aslinya di sini belum ada keterangan satuan. Nah, Pak Ali putuskan atau asumsikan satuannya adalah dalam meter. Ya. Kemudian dengan menggunakan penggaris ya kita dapatkan panjang dari sini ke sini adalah 4 cm ya. Maka ya skala ini adalah panjang denah ya, panjang denah itu adalah 4 cm ini dibanding panjang sebenarnya dibanding 400 ya, adalah 4 cm banding 400. Kemudian kita samakan satuannya sama-sama menjadi cm, yaitu 4 cm dibanding 400 cm. Kemudian sama-sama kita bagi ya, sentimeternya nggak usah kita tulis ya, terus kita bagi 4 ya, maka skalanya adalah 1/100. Berikutnya, amati peta Indonesia dan penjelasannya dengan seksama. Ukurlah panjang garis tebal hitam pada garis tersebut mewakili 175 km. Panjang garis tebal hitam ya, yang ini tebal hitam ini adalah 1 cm. Anggap saja seperti itu ya. Nah, kalau panjang garis hitamnya 1 cm ini akan menghasilkan 175 km. Nah, terus kita ukur ya. Jakarta, Jayapura. Kalian tahu di sini Jakarta dan tahu di sini Jayapura. Kita tarik garis.
Nah, kita ukur ternyata 21,5. Maka jarak sebenarnya tinggal ngalikan 175 kali 21,5 akan menghasilkan 3.778 km. Kalau Jakarta Medan, kita sekarang pergi ke Medan, ya. Nah, ini jaraknya 10,8. Kalau kita kalikan dengan 1,75 karena 1 cm ada 175 akan menghasilkan 1891. Kenapa nggak ditulis kilometer? Kilometer sudah ada di sini. Tadi nggak perlu ditulis ulang. Jadi ini tadi ngapain tak tulis kilometer, kan sudah ada di sini, ya. Oke. Jakarta Palangkaraya, kita ke Kalimantan sekarang, ya. Adalah 7,9, maka Pak jarak sebenarnya adalah 7,9, ini dikalikan 175 km sesuai dengan skalanya. Oke, 1392. Lanjut. Ada beberapa nilai rasio sebagai skala dalam tabel. Tentukan apakah rasio tersebut lebih tepat untuk skala denah rumah atau satu pulau di Indonesia. Ya. Nah, kalau 1:50 jelas ini cocoknya denah rumah. Ya. Kalau 1:400 ya tetap denah rumah, hanya saja lebih kecil gitu aja. Tapi kayak kalau tadi 10.000 ya terlalu kecil, ya. Kalau 1:2000 ini lebih cocoknya apa? Lebih cocoknya adalah untuk pulau, sudah, ya, pulaunya yang kayak kecil, jadi Pulau Madura gitu ya. Kemudian ada yang lebih kecil dari Madura banyak, ya, Bali, ya, itu ke Pulau Lombok, yang kecil-kecil gitulah, ya. Jangan yang Kalimantan. 1:8.000 ini cocoknya adalah untuk pulau yang lebih besar. 1:20.000 ya se-Indonesia itu cocok, ya. Oke, lanjut. Sirup lemon dibuat dengan resep 4 jeruk dan 1 sendok teh gula. Nah, ini modenya Pak Ali ganti untuk mode ini aja, pen saja. Nah, untuk cara-caranya lebih enak. Kita jika ingin dibuat 2 kali resep, berapa banyak jeruk dan gula yang diperlukan? 2 kali resep, ya, di sini dikalikan 2, ya, kali 2 sama dengan 2, di sini dikali 2 sama dengan 8, ya kan? Jadi 8 jeruk dan 2 sendok teh gula, asik kan? Oke, jika ada 4 sendok teh gula, gulanya ini ada 4, ya, berarti 1 ini dikalikan 4. Berarti 4 ini juga dikalikan 4 menjadi 16. Seperti itu, ya. Ya, ada butuhkan 16 jeruk. Lanjut, jika ada 5 sendok teh gula. Di sini ada 5 gula, ya. Berarti ini 1 dikalikan 5. 4 dikalikan 5 20, ya. Dan 12 jeruk tidak cukup. Ya, tidak cukup jeruknya, ya. Apakah ada bahan sisa? Berapa banyak yang sisa? Kalau gitu, karena tidak cukup 1 kali 5. Oh, ini pas ya, bukan tidak cukup. 1 kali 5 ada 5 sendok teh, 1 kali 5 5, 4 kali 5 20. Tapi ini bahannya 12 kok, tidak cukup. Nah, agar cukup bagaimana? Agar cukup dikalikan 3, ya. 4 kali 3 adalah 12, ya. 1 kali 3 ya adalah 3. Nah, ini baru sip, ya. Jadi sisa, ya, nanti sisa ini gula 2 sendok, ya. Oke, jadi 5 sendok teh gula memerlukan 20 jeruk. Kalau 12 jeruk memerlukan 3 sendok teh gula. Yang sisa adalah 2 sendok teh gula. Seperti itu, ya. Oke. Carilah sebuah foto bingkai di rumahmu. Ini, ya, ukurlah panjang dan lebar foto bingkai, kemudian isikan hasil pengukuran dalam tabel di bawah ini. Pak Ali pakai ini lagi, ya, dengan ukuran. Kalau ini 9 cm, di sini 16 cm. Asumsinya seperti itu, ya. Dan bingkainya misalnya di sini selisihnya depthnya 1 cm, 1 cm, berarti panjangnya ini tambah 2 cm. 16 tambah 2 18. 19 tambah 2 11. Jadi nanti panjang bingkainya adalah 11 dan 18.
ya, sama-sama tambah 2 gitu ya. 9 tambah 2 11, 16 tambah 2 18. Nah, panjang lebar foto. Nah, di sini mari kita bikin rasionya. Ya. Rasionya. Panjang lebar. Ya, di sini adalah 16 banding 19. Ya. Kalau bingkai 18 banding 11. Nah, apakah rasio bingkai merupakan rasio yang ekivalen? Tidak, tentu saja. Ya, tidak ekivalen karena beda. Ya, beda. Kalau sama baru ekivalen. Oke. Perhatikan tabel 3 10 di bawah ini, ada bolu kukus, kue pisang dan coklat. Ya. Ada 10 orang, 5 orang porsinya. Nah, Ibu mempunyai stok 1800 gram gula. Ya. Jadi gulanya ada 1800, 5 butir telur dan 250 gram terigu. Ibu ingin membuat 2 jenis kue untuk 15 orang. Ya, dengan setiap orang mendapat 1 kue untuk 1 jenis. Tentukan jenis kue yang dipilih Ibu dan hitunglah berapa sisa bahan kue. Ya. Untuk kemungkinan pertama kita bikin bolu kukus dan kue pisang. Kan pas 15 ya, 10 tambah 5 15. Ya, maka sisa telurnya, telur ini punya 15. Ya. Padahal untuk bolu butuh 6. Ya, untuk kue pisang butuh 2. Ya. Jadi 15 ini dikurangi 6 dikurangi 2. Ya, nah untuk pisang, coklatnya enggak ya. Karena yang dibikin bolu sama pisang aja, sisanya 7 butir. Terigu punya 250. Nah, untuk bolunya 500 ya, di sini 500, untuk pisangnya 250, kalau dikurangkan tinggal 1750 gram. Gula punya 1800 ya gram. Untuk bolu kukus 500 ya, untuk kue pisang 200, sisanya 110 gram. Nah, kemudian kedua, kalau bikin kue coklat dan kue pisang ya, kue coklat dan kok coklat dan pisang butuhnya 15. Nah, ini keliru ini ya. Bolu kukus dan coklat. Nah, maaf, ini bolu kukus harusnya. Bolu kukus. Ya. Bolu kukus dan pisang. Jadi harus 15 ya. Ini harus 15. Ya. Nah, sama dengan tadi ya. Sisa telurnya ada 15 butir ya. Untuk bolu kukusnya 6 ya, untuk coklatnya 3. Ya, sisa 6 butir. 15 kurangi 6 kurangi 3 itu 6. Kemudian untuk terigu yang punya persediaan 2500, untuk bolu kukusnya 500, untuk coklatnya 180 ya, dikurangkan menjadi 1820. Sisa gula sama ya. Jadi punya gula 1800 dikurangi untuk bolu kukus, kemudian dikurangi untuk kue coklat, menghasilkan ini sisa 1150 gram. Oke ya, kita lanjutkan. Mesin fotokopi mempunyai fitur untuk memperbesar dan memperkecil ya, bisa memperbesar atau memperkecil hasil fotokopi. Nah, seperti ini kertasnya ya. Jika kertas A4 diperbesar 2 kali, kita lihat A4 ya, hitung ukuran kertas ya. Di sini A4 enggak ada tulisannya ya, tapi sudah Pak Ali browsing ya. A4 ini ukurannya ya adalah, nah di sini 210 kali 225 ya. Jika mesin fotokopi memperbesar dan memperkecil hasil fotokopi, jika A4 diperbesar 2 kali akan menjadi A2. Jadi ini kalau dikalikan 2 masing-masing akan menjadi ukuran A2 nanti ya. Kalau dibesar 2 kali artinya dikalikan 2 ya, artinya dikalikan 2 ya, kali 2.
hasilnya adalah A2. Gitu ya. Jika ukuran kertas anul ya yang paling besar 841 ini diperkecil setengahnya atau dikalikan setengah ya, berapa ukuran kertas yang digunakan ya. Jadi sebesar ini dikalikan 0,5 atau dibagi 2 ya, akan menghasilkan 420 kali 594 ya, ukurannya segini. Ini panjangnya, ini lebarnya, seperti itu ya, bukan dikalikan. Kali dalam di situ hanya simbol bahwa yang satu panjang, yang satu lebar, itu ya. Tapi kita biasa menyebutnya kali, bukan kali literally dikalikan ya, sebenar-benarnya dikalikan, angkanya enggak. Oke ya. Nah, perhatikan gambar pembuatan ekoenzim. Jadi kayak pupuk ya, pupuk kompos itu. Wadah dengan ukuran tertentu digunakan untuk menampung 1 takaran gula merah, 3 takaran sampah organik dan 10 takaran air. Ya, untuk 1 wadah. Nah, jika ada 3 takaran gula merah, 8 takaran sampah dan 20 takaran air, berapa wadah koenzim yang bisa dibuat? Kalau cuman bikin 1 takaran ya, maka sampah organiknya butuh 3, airnya butuh 10, wadahnya butuh 1. Coba kita naikkan, kalau bikin 2 takaran ya, 2 paket ya, maka sampah organiknya ya dikalikan 2 dapat 6, airnya dikalikan 2 dapat 20. Padahal ya sampahnya ini ada 8 persediaannya ya, dan gulanya ada 3 ya. Maka karena kebutuhannya 2, sisanya 1, 3 dikurangi 2. Sampah organiknya 6 dikurangi 8 ya, 8 dikurangi 6 maka sisa 2. Sedangkan airnya pas ya 20 ya, sisanya ada ada 20, dibutuhkan 20, jadi sisanya habis. Seperti itu ya. Oke. Jadi berapa wadah ekoenzim yang bisa dibuat? Jelas adalah 2 ya. Jawaban akhirnya adalah 2 wadah. Oke, seperti itu. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching.